kemudian di bawah itu ada jembatan ya, proses pembuatan jembatan yang saat ini sedang dibangun terus, dikejar terus, karena mungkin targetnya harus selesai pada bulan Desember mendatang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Mercu Suwarno. Kembali Mercu Suwarno berada di proyek pembangunan ruas jalan Tlogo Jengkol. Beberapa kali saya sudah berkunjung ke sini untuk review progres dari pembangunan jalan ini, dan pada saat ini pengecoran sudah sampai di sini nih teman-teman. Ini jalan yang sudah dicor ini sudah sampai di pertigaan, yang mana di depan situ ada jalan yang menuju ke lahan pertanian yang merupakan jalan lama yang sudah terlebih dahulu dibuat oleh pemerintah Desa Tlogo. Nah, ini adalah perluasan jalan yang saat ini sedang dibangun. Pengecorannya sudah sampai di sini. Ini penampakannya saat ini seperti ini nih teman-teman ya. Jadi kalau saya perhatikan di tempat pengadukan pasir, semen, dan lain sebagainya, material yang untuk mengecor jalan ini itu memang seringkali lembur ya. Jadi malam hari pun masih ada pekerja dan juga kendaraan yang bekerja untuk mengejar mungkin ya deadline yang ditentukan dalam proses pembangunan jalan ini. Ini teman-teman penampakannya sudah lumayan bagus ya. Ini sudah dicor dengan ketebalan yang teman-teman bisa saksikan, mungkin sekitar 20 ataupun mungkin 25 cm ketebalan dari cor jalan ruas dari Tlogo ke Jengkol dan sebaliknya. Ini nampak masih baru banget teman-teman ya. Tentunya belum bisa untuk dilalui kendaraan baik roda 2 apalagi roda 4. Namun untuk diinjak oleh manusia ya tentunya nggak apa-apa lah ini, karena sudah keras ini. Nah, plastik-plastik penutup cor masih ada di sini karena memang ini beberapa hari sudah mulai turun hujan lagi nih teman-teman ya. Jadi perlu penutup agar tidak kehujanan di saat cor masih baru. Nah, nanti pada saatnya nanti jalan ini dibuka ya teman-teman, penyerahan itu kalau saya lihat di papan proyek ya, papan nama proyek itu akan dilangsungkan pada bulan Desember mendatang, di akhir tahun 2024. Ini anggaran mungkin terpisah dengan anggaran pembuatan jembatan yang ada di depan sana ya teman-teman, masih agak jauh dari sini. Mungkin untuk anggaran cor dan juga anggaran jembatan itu sendiri-sendiri, tidak menjadi satu dengan pengecoran jalan ini dan juga saluran serta senderan. Ini luas banget nih teman-teman ya, luas banget untuk ruas jalan ini, sehingga nanti untuk berpapasan antar kendaraan itu tentunya akan mudah sekali ya, karena cukup luas. Mungkin ini sekitar 6 meteran mungkin teman-teman ya untuk jalannya, sedangkan total luas mungkin sekitar 8 meter dengan saluran dan juga dengan senderan yang dipasang di sisi sebelah kanan saya ini. Senderan yang dipasang sepanjang jalan ini ya teman-teman, sepanjang dari depan sana, dari belakang maksudnya, sampai ke depan sana teman-teman. Nah, ini tentunya akses jalan ini nanti akan semakin mempercepat para pengguna jalan, terutama yang dari Jengkol mungkin menuju ke Tlogo dan sebaliknya, yang dari Tlogo menuju ke Jengkol akan lebih cepat melalui jalan ini, karena jalan ini nanti akan menjadi penghubung antar dua desa tersebut. Terus kena diinsot pamin. Nah, itu teman-teman ada kendaraan roda 2 yang melintas. Sebenarnya saya masih bingung untuk
melintas di sini dengan menggunakan sepeda motor ya, takutnya ini masih baru, masih basah, walaupun mungkin untuk beban kendaraan bermotor roda 2 itu tidak terlalu berat banget ya, akan tetapi ya alangkah baiknya kita menunggu sampai cor ini betul-betul keras ya, betul-betul matang, sehingga akan awet pula jalan ini teman-teman. Nah, ini lahan para petani yang digunakan ini cukup luas teman-teman ya, dalam membangun jalan ini, karena memang membutuhkan pengorbanan tentunya dalam setiap proses pembangunan. Namun tentunya masyarakat juga diuntungkan dengan adanya jalan ini, akses ekonomi yang tentunya akan bisa lebih lancar, lebih mudah, dan juga adanya peningkatan ekonomi khususnya bagi warga di sekitar sini teman-teman. Mungkin untuk tanah-tanahnya juga nanti nilai jualnya akan bertambah ya, akan menjadi lebih mahal ketika tanah tersebut sudah berada di tempat-tempat yang strategis seperti di pinggir jalan, yang tentunya banyak yang mengincar untuk bidang usaha. Nah, ini saya kembali berjumpa di sini nih teman-teman ya. Ini saya sudah 2 kali ke sini. Nah, 3 kali ini ya teman-teman. Namun ketika terakhir saya ke sini itu di depan sana, yang dimana di situ terdapat sebuah saluran itu, terakhir saya ke sana itu belum dicor lah. Saat ini sudah dicor nih teman-teman. Ini yang merupakan tikungan ya, tikungan yang cukup tajam ini teman-teman. Nah, ini tikungannya cukup tajam ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, tentunya karena itu adalah sebuah tikungan, maka tentunya luasannya beda ya dengan yang di sini. Tentunya di setiap tikungan itu biasanya lebih luas daripada yang ada di trek lurus. Nah, ini di sebelah saya, di sebelah kiri ini tebing ya teman-teman ya, tebing yang cukup tinggi. Ini hasil pengerukan alat berat ketika membuat badan jalan yang saat ini sudah dicor sedemikian bagusnya. Nah, terakhir saya membuat video di sekitar sini ya, terkait dengan proses pembangunan ruas jalan Jengkol Tlogo itu saya sampai ke jembatan. Akan tetapi untuk kali ini mohon maaf saya tidak bisa menuju ke jembatan karena jaraknya masih lumayan jauh nih teman-teman ya. Kalau saya jalan kaki itu lumayan jauh. Nah, ini saya sudah berada di tikungan yang mana kemarin ini ya. Nah, ini masih besi ya, pembesian, belum dicor. Namun saat ini sudah dicor ini teman-teman. Ini penampakannya. Nah, ini salurannya, saluran yang cukup lebar, dibuat di sini untuk mengamankan jalan tentunya apabila terjadi banjir. Nah, di kejauhan sana teman-teman, ini nanti dari arah sana ya, kemudian tikungan di sini, nah langsung menuju ke depan sana, kemudian di bawah itu ada jembatan ya, proses pembuatan jembatan yang saat ini sedang dibangun, terus dikejar terus, karena mungkin targetnya harus selesai pada bulan Desember mendatang. Nah, sementara untuk saluran yang ada di bawah ini belum selesai nih teman-teman ya. Masih ada bekisting yang terpasang, yang artinya itu belum selesai proses pembangunannya, pengecorannya maupun pemasangan di kedua sisi saluran. Nah, ini di kedua sisi saluran ini belum terpasang, atau kalau tidak salah kemarin kayaknya kok sudah ya teman-teman, sudah dipasang, apa mungkin ini dibongkar kembali atau bagaimana, tapi nggak tahu lah, saya pun juga nggak ingat. Untuk lebih jelasnya bisa cek video sebelumnya ya tentang tempat ini. Nah, sekali lagi teman-teman, tentunya nanti jalur ini akan menjadi jalur yang sangat ramai dilalui oleh kendaraan apapun itu, wisatawan terutama ya yang ingin ke Telaga Menjer akan lebih dekat,
apabila melalui jalur ini, atau sebaliknya yang dari Telaga Menjer mau ke Dieng itu bisa juga lewat sini. Akan tetapi kalau lewat sini, kalau dari Telaga Menjer mau ke Dieng lewat sini tentunya akan lebih jauh. Lebih baik itu yang kalau dari Telaga Menjer menuju ke Dieng ya terus lurus ke arah timur menuju ke arah Kejajar. Nah dari arah Kejajar kemudian ambil kiri langsung ke atas menuju ke Dieng. Ini teman-teman tebing yang lumayan tinggi ini ya. Ini hasil pengerukan alat berat untuk membuat badan jalan sehingga bisa ada penampakan seperti ini nih. Bagus banget ini teman. Nah, saya akan terus update perkembangan dari pembangunan jalan ini teman-teman ya. Entah nanti 1 minggu sekali saya akan dolan-dolan ke sini ya, untuk melihat perkembangan dari pembangunan proyek ini, sampai di mana perkembangannya dan lain sebagainya, untuk bisa diinfokan kepada teman-teman semuanya ya. Ini adalah merupakan salah satu bentuk transparansi juga ya, transparansi proses dalam pembangunannya. Walaupun saya untuk mencari papan nama ya, papan nama kegiatan yang biasanya di situ tertera anggaran dan lain sebagainya, untuk pembangunan ini saya tidak nemu. Nah, tapi di pembangunan jembatannya itu kemarin saya melihat sebuah papan nama ya, papan nama dari pembangunan, entah itu dananya itu termasuk untuk pembangunan pengecoran jalan ini ataukah khusus hanya untuk jembatannya saja, saya kurang tahu teman-teman. Karena papan nama memang saya temukan hanya satu di pembangunan jembatannya. Namun kalau yang di jalan ini, yang pengecoran jalan itu, saya tidak menemukan adanya papan nama proyek yang terpasang, ataukah mungkin memang anggarannya itu menjadi satu dengan pembangunan jembatan yang sedang dilaksanakan. Nah silakan teman-teman ya, nanti setelah proyek ini selesai, jalannya sudah jadi, silahkan teman-teman bisa mencoba melintas di jalur ini. Kita akan melihat pemandangan ya bisa dikatakan lumayan bagus ya. Di sebelah kiri itu ada Gunung Sindoro nih teman-teman. Nah ini Gunung Sindoro berada di sebelah kiri saya ketika saya jalan dari arah Jengkol ya. Namun sebaliknya berada di sebelah kanan ketika saya berjalan dari arah Desa Telogo. Kanan kiri saya ini adalah lahan pertanian milik warga Desa Telogo, dan beberapa mungkin ada milik dari warga desa yang lainnya. Nah tentunya dengan adanya pembangunan jalan ini nanti akan berdampak pula terhadap lahan-lahan pertanian milik warga di kanan kirinya, bisa untuk dijadikan sebagai pemekaran wilayah ya, misalkan membangun rumah dan lain sebagainya, karena akses jalan yang sudah mudah, dan tentunya mudah pula untuk distribusi material bangunan yang akan digunakan untuk membangun apapun itu, entah itu rumah, toko, dan lain sebagainya. Tentunya di balik pembuatan jalan yang memang membutuhkan pengorbanan dari warga masyarakat, tentunya ada juga sisi positifnya ya. Perekonomian masyarakat insya Allah akan meningkat dan menjadi lancar, serta masyarakat yang akan membangun rumah pun juga akan lebih mudah dan mendapatkan posisi rumah yang berada di pinggir jalan, di pinggir jalan yang strategis tentunya, karena dimungkinkan jalur ini akan menjadi jalur yang ramai nantinya, sehingga tentunya masyarakat bisa membuka usaha di kanan kiri jalan, entah itu toko, entah itu penginapan mungkin ya, dan lain sebagainya. Karena jalan ini merupakan jalan yang tidak jauh dari objek wisata yang ada di
Desa Tlogo maupun di Desa Maron dan juga yang ada di Dieng. Karena di sekitar sini ada objek wisata Telaga Menjer, objek wisata Seroja dan juga Kayangan Skyland serta objek wisata Kebun Teh Panama. Yang itu saat ini sedang berkembang pesat ya, objek wisata yang tadi saya sebutkan. Setiap hari banyak para wisatawan yang berkunjung untuk berwisata, bukan hanya di hari libur saja, akan tapi hari-hari biasa pun banyak pengunjung yang datang berwisata ke wisata yang ada di sekitar area ini teman-teman. Oke teman-teman, demikian ya liputan saya, update saya terkait dengan perkembangan ataupun juga progres dari pembangunan ruas jalan Jengkol Tlogo yang sudah seperti ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah menonton video di channel Mercu Suwarno. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya akan update kembali di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.